Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11 yaitu tentang kesetimbangan kimia. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan berdasarkan pada azas Le Chatelier, yaitu jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut. Jadi, misal pada sistem atau reaksi kesetimbangan PCl5 setimbang PCl3 tambah Cl2 dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut, reaksi kesetimbangan akan mengalami pergeseran. Bisa ke arah produk, yaitu ke kanan, atau bergeser ke arah reaktan, yaitu ke kiri. Lalu, aksi atau faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Faktor yang pertama adalah konsentrasi. Jika konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Contoh, misal pada reaksi kesetimbangan ini, konsentrasi PCl5 diperbesar. Maka, reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah PCl5. PCl5-nya di sebelah kiri, berarti bergeser ke sebelah kanan. Contoh yang lain, misal pada reaksi kesetimbangan ini, konsentrasi Cl2 dikurangi atau diperkecil. Artinya, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut, yaitu Cl2, berarti ke arah kanan. Oke, cukup jelas ya. Nah, yang juga perlu diingat di sini adalah pada kesetimbangan heterogen, penambahan atau pengurangan konsentrasi zat hanya berpengaruh jika zat tersebut berfase larutan atau gas. Artinya, penambahan zat yang berfase solid atau liquid itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke faktor yang kedua, yaitu suhu atau temperatur. Jika suhu diperbesar, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Sedangkan, jika suhu diperkecil atau diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah exotherm. Lalu, bagaimana cara membedakan mana arah endoterm dan mana arah exotherm? Ingat, jika pada reaksi kesetimbangan nilai delta hanya bertanda positif, itu artinya reaksinya merupakan reaksi endotherm. Berarti arah endotherm berada di sebelah kanan dan arah exotherm berada di sebelah kiri. Lalu sebaliknya, jika reaksi kesetimbangan merupakan reaksi exotherm atau nilai delta hanya bertanda negatif, berarti arah exotherm yang di sebelah kanan dan arah endotherm yang di sebelah kiri. Contoh, misal pada reaksi kesetimbangan ini suhunya dinaikkan atau diperbesar, berarti reaksi bergeser ke arah endotherm. Nah, karena ini merupakan reaksi exotherm yang ditandai dengan delta H yang bertanda negatif, maka arah endothermnya adalah ke sebelah kiri. Berarti reaksi kesetimbangan ini bergeser ke sebelah kiri jika suhu diperbesar atau dinaikkan. Paham ya? Lanjut lagi ke faktor yang berikutnya, yaitu tekanan dan volume. Untuk tekanan dan volume kita bahas sekaligus ya. Kenapa? Karena tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Jadi, jika tekanan diperbesar, itu artinya volume diperkecil. Dan reaksi kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien gas yang terkecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, berarti volume diperbesar ya, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien gas terbesar. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, ingat saja Foucault-Cauchy. Volume diperkecil, maka bergeser ke arah koefisien yang kecil. Untuk tekanan, sebaliknya atau menyesuaikan ya. Kemudian yang perlu diingat juga, koefisien zat yang dihitung hanya koefisien yang berfase gas saja. Jadi, jika zatnya berfase liquid, aqueous, atau solid, itu koefisiennya tidak dihitung. Kemudian,
Jika jumlah koefisien gas di ruas kiri ternyata sama dengan jumlah koefisien gas di ruas kanan, berarti perubahan volume dan tekanan tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Contoh, misal pada reaksi kesetimbangan ini, volume diperkecil, berarti tekanannya bertambah ya. Artinya, reaksi bergeser ke jumlah koefisien gas terkecil. Kita hitung, di ruas kiri, jumlah koefisien gas adalah 1. Kemudian di ruas kanan, jumlah koefisien gasnya adalah 1 ditambah 1. Berarti totalnya adalah 2. Jadi, reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien gas terkecil, yaitu ke 1 atau ke sebelah kiri. Oke, bisa dipahami ya? Nah, agar lebih jelas, kita akan membahas beberapa contoh soal. Agar pada reaksi kesetimbangan, N2 ditambah O2 setimbang 2NO, delta H-nya bernilai positif 180 kJ, jumlah gas NO yang dihasilkan maksimal, maka tindakan yang diperlukan adalah A. Menaikkan tekanan, B. Menurunkan tekanan, C. Mengecilkan volume, D. Menaikkan suhu, atau E. Memperbesar volume. Nah, untuk menghasilkan gas NO maksimal, berarti kesetimbangan harus bergeser ke arah kanan atau ke arah endoterm. Kenapa? Karena gas NO berada di ruas kanan. Kemudian nilai delta H-nya bertanda positif ya, berarti reaksi kesetimbangan ini juga merupakan reaksi endoterm dan sebelah kanan merupakan arah endoterm. Lalu bagaimana cara agar kesetimbangan bergeser ke kanan? Pilihan yang A, menaikkan tekanan. Ingat, jika tekanan diperbesar, berarti artinya volume diperkecil. Ingat, vocil-kocil, volume kecil berarti koefisien juga kecil. Kita lihat pada reaksi kesetimbangan ini, koefisien gas di sebelah kiri adalah 1, di sini 1, jadi totalnya 2 ya. Kemudian koefisien gas di sebelah kanan juga 2, artinya sama. Berarti kalau sama, perubahan tekanan dan volume tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi, yang ada tekanan sama volumenya pasti salah. Nah, karena pilihannya tinggal 1 yang tidak salah, berarti pilihannya yang D ya. Tinggal kita buktikan, menaikkan suhu apakah menyebabkan reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan? Ingat, jika suhu naik atau diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Nah, di sini arah endoterm, karena reaksinya merupakan reaksi endoterm, berarti arah endotermnya adalah ke kanan. Berarti benar, dengan menaikkan suhu akan menyebabkan kesetimbangan atau reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah yang D. Oke, cukup jelas ya. Lanjut lagi ke contoh yang kedua. Reaksi kesetimbangan yang bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar adalah, di sini ada 5 pilihan reaksi kesetimbangan ya. Kemudian ingat, jika tekanan diperbesar, berarti volume diperkecil ya. Kemudian ingat vocil-kocil, volume diperkecil, berarti kesetimbangan bergeser ke arah atau ke koefisien yang terkecil. Nah, karena di sini yang diminta adalah reaksi kesetimbangan yang bergeser ke kanan, berarti kita pilih reaksi kesetimbangan yang jumlah koefisien gas kanannya lebih kecil dibanding jumlah koefisien gas sebelah kiri. Kita lihat pilihan yang A, di ruas kiri jumlah koefisiennya 2. Di ruas kanan jumlah koefisiennya juga 2, yaitu 1 ditambah 1. Berarti karena jumlah koefisiennya sama, berarti peningkatan tekanan atau tekanan diperbesar itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Berarti pilihan yang A salah. Kemudian kita lihat pilihan yang B, jumlah koefisien di ruas kiri adalah 1 dan jumlah koefisien di ruas kanan adalah 2. Berarti jumlah koefisien gas kanan lebih besar ya. Maka pilihan B juga salah. Lanjut pilihan C, jumlah koefisien di ruas kiri tidak ada. Kenapa? Karena
Di sini fasenya solid, jadi koefisiennya tidak dihitung. Lalu jumlah koefisien di ruas kanan adalah 1. Jadi yang CaO juga tidak dihitung ya. Perhatikan jumlah koefisien kanan ternyata lebih besar. Nah, kita mencari yang lebih kecil, berarti pilihan C juga salah. Berikutnya yang D, jumlah koefisien gas kiri ada 2 ditambah 1, berarti 3. Jumlah koefisien gas sebelah kanan 2. Nah, sebelah kanan lebih kecil dibanding sebelah kiri, berarti jawabannya atau pilihannya adalah yang D. Oke, lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 2NO ditambah O2 setimbang 2NO2, delta H positif 150 kJ. Apabila pada volume tetap ya, pada temperatur dinaikkan, temperatur atau suhunya dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah A kanan dan harga K tetap, B kiri dan harga K semakin kecil, di sini K ya. Kemudian C ke kanan dan harga K semakin besar, D kanan dan harga K semakin kecil, atau E ke arah kiri dan harga K semakin besar. Ingat, jika suhu dinaikkan berarti reaksi kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Kemudian, karena reaksi kesetimbangan ini merupakan reaksi endoterm yang ditandai dengan nilai delta H-nya yang bertanda positif, berarti arah endotermnya sama dengan ke arah kanan. Jadi, yang bergeser ke arah kiri sudah pasti salah ya, yang B salah dan yang E salah. Kemudian ingat juga, perubahan suhu mempengaruhi nilai tetapan kesetimbangan, yaitu untuk reaksi endoterm, jika suhu diperbesar, maka nilai tetapan kesetimbangan atau nilai K akan bertambah besar. Berarti, pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang C, bergeser ke arah kanan dan harga K semakin besar. Nah, hubungan nilai tetapan kesetimbangan dengan suhu sudah pernah kakak jelaskan di video bagian pertama ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.